Tentunya kita perlu membandingkan performa selain dengan tahun lalu, juga dengan kondisi krisis sebelumnya, supaya apple to apple dan juga dengan negara lainnya. Jadi, memang kita lihat memang sebagian besar negara di dunia mengalami kontraksi perekonomian, bukan hanya Indonesia. Itu suatu hal yang nature, karena kan capacity utilization ekonomi ya berkurang dengan adanya, COVID-19 ini tentunya. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain, itu terkontraksinya lebih dalam, kecuali dengan Cina dan Vietnam ya, karena negara yang berhasil positif itu, sementara ini yang kita observasi ada 3 negara ya, yaitu Cina, Brunei Darussalam, kemudian Vietnam. Nah, kalau kita lihat Cina 2,3%, pertumbuhannya Vietnam itu, bisa lebih tinggi lagi bahkan 2,8. Nah, tetapi negara-negara lain Singapura terkontraksi -5,8, Uni Eropa -6,4, Amerika Serikat sendiri -3,5. Jadi, kita tentu perlu membandingkan dengan negara-negara peers kita ya. Jadi artinya secara dilihat dari negara peers ya Indonesia tidak terlalu buruk-buruk amat gitu. Jadi artinya dan kemudian kita juga perlu lihat tren dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Jadi kita kan memang negatif, tapi negatif kita terus pulih. Jadi kalau kita lihat kan angkanya kemarin itu adalah -5,39, kemudian ke -2,4, nah, ke -3,49. Nah, kemudian sekarang -2,19. Artinya apa? Tetap minus, tapi minusnya itu semakin lama semakin berkurang. Jadi artinya sudah ada, perbaikan. Karena kalau kita bandingkan kan itu adalah secara year on year. Jadi, secara Q-to-Q itu ada perbaikan terlihat. Jadi secara year on year itu juga kita lihat masih ada perbaikan. Artinya negatifnya itu semakin lama semakin berkurang. Artinya, kita tidak terpuruk untuk jadi terlihat bahwa arahnya itu sudah ada geliat pemulihan walaupun pemulihan itu belum berhasil sampai ke positif, seperti itu. Jadi artinya kita perlu selalu melihat sisi baik dalam arti bahwa tentu banyak hal yang perlu kita perbaiki, tapi kalau kita lihat ya dibandingkan dengan negara lain dan dilihat secara ada perbaikan pemulihan dari sisi negatifnya itu semakin lama semakin berkurang, begitu. Mhm. Nah, kalau kita lihat tentunya dengan tahun 2020 yang bisa dikatakan dengan konsumsi yang tertekan dari terjadinya juga deflasi 3 bulan berturut-turut, terus inflasi inti juga yang masih di bawah begitu angkanya. Bu, Anda melihat Benar. dengan belanja pemerintah yang diharapkan bisa menjadi salah satu katalis motor penggerak untuk perekonomian di tahun 2020, apa sudah maksimal dengan government spending di tahun 2020? Ya, jadi kalau kita lihat komponen PDB berdasarkan pengeluaran, satu-satunya yang masih bisa tumbuh positif itu adalah pengeluaran pemerintah. Jadi artinya memang di situ pengeluaran pemerintah cukup membantu. Karena kan terbesar kita 55% kan itu adalah dari konsumsi. Nah, konsumsinya kan masyarakat tentu sedang mengalami down akibat pandemi. Nah, yang bisa menolong adalah konsumsi pemerintah. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin kalau tidak ada konsumsi pemerintah yang cukup optimal, itu nanti pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih dalam lagi turunnya. Nah, beruntungnya kita masih ada penyerapan pemerintah ini dan kemudian pemerintah sendiri itu kalau kita lihat dari realisasi PEN, kita belum melihat realisasi APBN secara keseluruhan. Tapi kalau dilihat dari realisasi PEN sendiri itu sudah cukup baik ya, artinya dari 695 triliun itu, hampir, 90%-nya itu sudah terrealisasi. Nah, itu kan menunjukkan, kinerja PEN yang baik itu membantu. Walaupun mungkin belum optimal 100%, ya tentu ada keterbatasan-keterbatasan ya di beberapa sektor. Kalau untuk perlindungan sosial itu cukup tinggi penyerapannya, di kesehatan ya terus meningkat, tapi walaupun masih belum optimal. Pembiayaan UMKM juga sudah cukup optimal, tetapi memang masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Nah, sebenarnya kalau kita lesson learn nanti di 2021 kalau kita, bisa menggenjot PEN secara lebih baik, itu kan kita sudah pernah mengalami PEN yang sebelumnya. Nah, harapannya ke depan nanti PEN-nya ke depan lebih baik. Nah, Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.